Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sunarto selaku dosen pengajar mata kuliah MSTM dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Haryadi, NPM 19198. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan dan jawaban dari masing-masing materi yang saya ketahui. Yang pertama, tantangan apa saja dalam perekrutan? Tantangannya yang pertama, membangun employer brand yang kuat. Yang kedua, kurangnya kandidat yang berkualitas. Yang ketiga, menjangkau kandidat secara lebih luas. Yang keempat, menargetkan kandidat yang pasif. Yang kelima, menarik kandidat dengan kualifikasi tepat. Yang kedua, fungsi rekrutmen SDM. Fungsi dari rekrutmen SDM adalah mengumpulkan kandidat yang sesuai dengan jabatan atau spesifikasi kompetensi tertentu untuk mengisi jabatan yang kosong dalam perusahaan. Yang ketiga, jenis-jenis ujian seleksi. Yang pertama, tes kemampuan, tes integritas. Yang ketiga, tes kepribadian. Yang keempat, tes kemampuan tentang pekerjaan. Yang kelima, referensi. Yang keenam, wawancara. Yang ketujuh, tes kemampuan berdasarkan situasi. Yang ke-8, praktek kerja. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang analisis jabatan? Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Untuk bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Yang kelima, tahapan dalam proses mewawancarai karyawan. Tahap yang pertama yaitu identifikasi jenis pekerjaan. Tahap yang kedua, membuat deskripsi pekerjaan. Tahap ketiga, mencari kandidat. Tahap keempat, mengelola aplikasi. Tahap kelima, memilih kandidat. Tahap keenam, membuat kontrak. Dan tahap ketujuh, induksi. Yang keenam, tujuan penilaian kinerja. Dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja setiap karyawan sekaligus untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau kebijaksanaan sesuai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketujuh, apa itu motivasi? Motivasi didefinisikan sebagai dorongan, merupakan suatu gerak jiwa atau perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Yang ke-8, tujuan dari audit SDM. Tujuan dari audit SDM adalah untuk mengevaluasi kegiatan SDM dengan maksud untuk menilai efektivitas sumber daya manusia mengenai aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, mempelajari aspek-aspek. Yang ke-9, kegunaan sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk mengatur, menganalisa, dan mengolah sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Yang ke-10, manfaat dari audit SDM. Manfaat dari audit SDM yaitu meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM, dan memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.